wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita merupakan sistem biologis yang digunakan untuk berkembang biak. Pada sistem reproduksi wanita terdapat beberapa bagian. Di sini kita akan membahas tentang genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang genitalia eksterna terlebih dahulu. Di sini adalah gambar dari genitalia eksterna. Ini dinamakan dengan mons pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Kemudian ada labia mayora pada bagian luar, kemudian labia minora bagian dalam, ada klitoris bagian atas, kemudian uretra tempat keluarnya urin, kemudian vagina, perineum, kemudian anus. Pada genitalia eksterna terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin di sini berada pada sisi-sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina, sedangkan kelenjar Skin berada pada sampingnya uretra. Ini fungsinya sama dengan kelenjar Bartholin, menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang genitalia interna. Genitalia interna merupakan alat kelamin yang tidak tampak dari luar karena berada pada bagian dalam, yang bagiannya terdiri dari uterus, yang memiliki fungsi tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin. Pada uterus juga memiliki 3 lapisan. Lapisan paling luar disebut dengan perimetrium, bagian tengah disebut dengan myometrium, dan pada bagian dalam disebut dengan endometrium. Kemudian kita ke ovarium. Ovarium di sini memiliki fungsi sebagai tempat pematangan sel telur dan juga terbentuknya hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Selanjutnya kita ke tuba Fallopi. Tuba Fallopi memiliki fungsi sebagai jalur sel telur yang dari ovarium ke uterus. Pada tuba Fallopi juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma. Kemudian kita ke serviks. Serviks merupakan tempat terbentuknya selaput lendir yang fungsinya untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Saya akan menjelaskan tentang pelvis mayor. Pelvis mayor terdiri dari tulang-tulang atas. Yang pertama yaitu os coxae, kemudian os sacrum, kemudian os coccygeus. Selanjutnya pertama di sini kita akan bahas os coxae. Os coxae di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama acetabulum ke atas dinamakan dengan os ischium, kemudian acetabulum ke bawah dinamakan dengan os ischium, kemudian ada os pubis. Pada os ischium di sini terdapat beberapa bagian, yaitu pada di sini penebalan pada tulang dinamakan dengan crista iliaca. Kemudian bagian yang menonjol di sini disebut dengan spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Kemudian pada bagian belakang di sini disebut dengan spina iliaca posterior superior. Kemudian bagian belakang, bagian bawah disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Kemudian kita ke os ischium. Di sini dinamakan ada lengkungan pada tulang dinamakan dengan incisura ischiadica mayor. Kemudian ada tonjolan pada tulang dinamakan dengan spina ischiadica. Kemudian ada yang dinamakan dengan incisura ischiadica minor. Kemudian ada lubang pada tulang dinamakan dengan foramen obturatum. Kemudian ada simfisis pubis. Kemudian ada ramus superior simfisis pubis, ramus inferior simfisis pubis. Kemudian yang terakhir adalah arcus pubis. Lalu setelah itu kita ke os sacrum. Pada os sacrum terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada promontorium. Kemudian yang di belakang bagian yang menonjol disebut dengan crista sacralis.
Lalu ada lubang pada os sacrum di sini dinamakan dengan foramen sacralia. Kemudian yang terakhir ada bagian os claviculis. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pelvis minor yang terbentuk dari otot-otot ligamentum. Yang pertama kita akan membahas ligamen-ligamen. Yang pertama di sini ada ligamen sacroiliaca yang letaknya berada di permukaan belakang tulang sakrum ke tulang ilium. Kemudian ada ligamen sacrospinosum yang letaknya berada pada tulang sakrum ke spina ischiadica. Lalu kemudian ada ligamentum sacrotuberosum yang letaknya berada di tulang sakrum ke tuber ischiadica. Kemudian ada ligamentum pubicum yang berada pada depan tulang kokse kanan dan kiri. Lalu di dekat tulang sakrum di sini, lebih tepatnya di linea terminalis, ada ligamentum iliolumbal, ligamentum sacroiliaca anteriora, kemudian di bagian bawah ada ligamentum sacrotuberal dan sacrospinal. Kemudian di bagian belakang tulang sakrum di sini ada ligamentum supraspinal. Kemudian di dekat pubis ada yang dinamakan dengan ligamen inguinale. Kemudian di pubis itu sendiri ada ligamentum superius dan ligamentum inferius. Lalu selanjutnya di sini kita membahas tentang otot-otot atau muskulus. Yang pertama di sini ada musculus bulbospongiosius yang melingkari vagina. Kemudian ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama ada musculus iliococcygeus dan ischiococcygeuus. Kemudian ada musculus levatorani. Kemudian ada musculus sphincter ani externus. Kemudian ada musculus perineum transversus superficialis. Kemudian ada musculus gluteus maximus. Kemudian ada juga musculus transversus profundus. Lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Selanjutnya di sini kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul terdiri dari 4 bagian. Yang pertama di sini bentuk panggul ginekoid, android, antropoid, kemudian platypeloid. Yang pertama kita membahas bentuk panggul ginekoid. Bentuk panggul ginekoid ini memiliki bentuk hampir mirip seperti lingkaran. Spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, serta arkus pubisnya membulat. 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Kemudian yang kedua, bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini memiliki bentuk hampir mirip seperti hati. Sakrumnya cenderung datar dan tidak melengkung. Kemudian spina ischiadicanya lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Sedangkan pada wanita bentuk panggul seperti ini akan mempersulit jalannya kelahiran. Kemudian yang ketiga, bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul antropoid ini memiliki bentuk hampir mirip seperti segitiga. Diameter transversal terbesarnya berada di posterior dekat sakrum. Kemudian spina ischiadicanya tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Kemudian yang terakhir, bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul platypeloid ini memiliki bentuk hampir mirip seperti opal. Diameter transversalnya berada di anterior posteriornya, serta sakrumnya cenderung mendatar. Bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan pada wanita dan pria. Baik, yang terakhir di sini kita akan membahas pemeriksaan panggul luar. Apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar? Jadi tujuannya yaitu untuk menilai keadaan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Pemeriksaan panggul luar memiliki 4 tahap. Yang pertama, pemeriksaan distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, kemudian pemeriksaan lingkar panggul. Yang pertama di sini kita akan membahas pemeriksaan distansia spinarum. Distansia spinarum merupakan pemeriksaan yang dilakukan dari spina iliaca superior inferior, jarak normalnya antara 23 sampai 26 cm. Kemudian, pemeriksaan distansia cristarum. Pemeriksaan distansia cristarum merupakan pemeriksaan yang dilakukan dari crista iliaca dextra dan sinistra.
Jarak normalnya antara 26 sampai 29 cm. Kemudian, pemeriksaan konjugata eksterna. Pemeriksaan konjugata eksterna ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan dari ujung simfisis pubis ke ujung processus spinosus ruas tulang lumbal kelima. Jarak normalnya antara 18 sampai 20 cm. Kemudian yang terakhir di sini pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan lingkar panggul yaitu pemeriksaan yang dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan melingkari keseluruhan panggul. Jarak normalnya antara 80 sampai 90 cm. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.